tipis itu menjadi tebal, orang yang loyo menjadi gesit, orang yang malas menjadi rajin, orang yang pesimis menjadi optimis. Ini semuanya berkat motivasi yang dibangun oleh almarhum Ustaz Abdullah Said. Dengan demikian maka, apa kira manfaatnya seorang qiyamul lail? Apa kira-kira manfaatnya tartil Quran bagi seorang mujahid dakwah? Semuanya ini adalah vitamin rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para ikhwan dan ikhwah sekalian, pada pertemuan kita sekarang ini kita akan melanjutkan apa sih kira-kira potensi di balik qiyamul lail itu. Almarhum Al-Ustadz Abdullah Said mengatakan bahwa kalau seorang mubaligh yang telah memposisikan dirinya sebagai mujahid dakwah, kemudian bekal kekuatan spiritualnya masih pas-pasan, maka segala sesuatu yang disampaikan terasa hambar bagi para pendengarnya. Dan segala sesuatu yang disampaikan di depan audiens tentu terasa kurang menggetarkan. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan kepada santri-santrinya, dan termasuk saya sebagai santri yang turut berinteraksi, menuangkan seluruh tenaga dan fikir untuk menata kampus peradaban di kampus induk Hidayatullah Gunung Tembak. Pada awal perjalanan memang kita merasa pesimis dan merasakan masa depan yang suram, karena dalam proses membangun kampus peradaban di Gunung Tembak, kita tidak punya bekal apapun. Skill akademis tidak melatari kehidupan kami semuanya. Modal akademis kami semuanya tidak punya. Rata-rata pendidikan di sana pada waktu itu adalah tamatan SD, SMP, SMA, dan ada beberapa rekan atau pembimbing yang sarjana muda. Waktu itu istilahnya gelarnya BA, Bachelor of Art. Tetapi basis pendidikan formal pada waktu itu memang belum menjadi satu pertimbangan utama. Karena stressing daripada almarhum Al-Ustadz Abdullah Said bahwa kita kelak di akhirat bukan ditanya ilmunya. Nah, ini motivasi beliau. Kita di akhirat besok akan ditanya apa amalmu. Ini motivasi dalam konteks kita membangun kampus peradaban tanpa modal, ya, tanpa modal finansial yang cukup dan tanpa modal ilmu yang tak dalam kondisi sekarang, yaitu ilmu secara akademis teruji secara ilmiah. Tetapi alhamdulillah justru dua hal yang setelah oleh almarhum, yaitu karya nyata sebagai bahan jawaban pertanyaan malaikat dan Allah sekaligus besok di akhirat kelak. Jadi timbangan amal itulah yang menjadi satu modal motivasi buat semua santri dan warga Hidayatullah di Gunung Tembak untuk bekerja keras tanpa memperhitungkan nasib masa depan. Saya pribadi pada waktu itu juga baru selesai atau menamatkan sekolah PGAL, Pendidikan Agama
pendidikan guru agama lengkap di Surabaya. Hijrah ke sana tahun 1976 akhir. Ya, menetapnya tahun 1977 pada bulan Juni pada waktu itu. Sejak itulah saya memperbaiki niat untuk hidup bersama Ustadz Abdullah Said dan para senior lembaga ini. Alhamdulillah. Tapi di balik itu semuanya setan mengganggu diri saya dengan suara atau bisikan halus. Wahai Abdul Manan, kira-kira bagaimana nasibmu masa depan? Mungkinkah kamu bisa berkeluarga? Mungkinkah kau bisa menghidupi keluargamu jika kamu tetap bekerja atau menggabung di Hidayatullah yang tidak jelas masa depannya? Saya juga terbawa arus bisikan-bisikan halus setan itu. Setiap hari bisikan itu muncul di permukaan saya. Setiap malam bisikan itu juga mengalun di gendang telinga saya. Dan setiap saat teman-temannya lagi goncang, ya, di arena perjuangan menata kampus peradaban di Gunung Tembak ini juga sama merasakan kegoncangan itu. Hal itu wajar sebagai manusia biasa. Kita juga memikirkan nasib masa depan, dan semuanya juga ternyata saya tanya juga sama perasaannya, yaitu galau untuk menghadapi masa depan. Tetapi alhamdulillah, seorang motivator ulung yaitu Ustadz Abdullah Said yang saya kenang sampai sekarang ini, dan secara ajaran tarekat, kalau saya berpikir dan menulis seolah-olah beliau itu berada di samping saya dan memberikan tiupan-tiupan inspirasi segar untuk diri saya. Alhamdulillah, saya selama 14 tahun di Gunung Tembak, ya, berkutat untuk menata kampus secara fisik. Setiap hari membongkar tunggul ulin yang berdiameter 1,5 meter, ada yang 1 meter, dan seterusnya. Setiap hari kita mencangkul, membabat semak belukar. Setiap hari kita mencangkul, membuat empang, menghubungkan dari tanggul ke tanggul sepanjang 300-400 meter, mungkin lebih, hampir 1 kilo, dengan cangkul biasa. Menurut ukuran fisik, ya, stamina kita akan menurun, tetapi justru stamina itu bertambah tanpa asupan yang cukup. Bisa dibayangkan pada waktu itu, alhamdulillah, Ustadz Amin Bahrum almarhum, ya, dengan Ibu Atikah, beliau berdua inilah yang memasakkan kami semuanya, ratusan santri dimasak oleh beliau dan di dapur umum. Apa dimasak? Bonggol pisang. Bonggol pisang itulah nggak tahu bagaimana cara beliau menjadi abon, dan terasa lahap karena kita nggak ada yang dimakan lagi. Tapi spirit untuk bangun kampus luar biasa. Bagian singa lapar di siang bolong, dan di tengah malam kita juga diinstruksikan oleh almarhum Ustadz Abdullah Said untuk qiyamul lail. Beliau sendiri yang memimpin dari jam 00 sampai jam 3:30, kadang 3 jam, kadang lebih 3 jam. Tetapi mengapa asupan yang kurang, tidur yang kurang, kita menikmati qiyamul lail atau sholat tahajud itu di tengah malam dengan rintian air mata, dengan rintian doa dan tetesan air mata. Kita merasakan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang turun pada kami semuanya. Kami jadi mantap untuk menatap masa depan yang lebih cerah daripada orang-orang lain yang tidak terlibat di dalam proses penataan kampus di Gunung Tembak ini. Para kawan yang berbahagia, ini saya sampaikan dengan penuh nostalgia, ya, karena kami merasakan betapa beratnya pekerjaan pada waktu itu, asupan yang kurang, tetapi alhamdulillah vitamin spiritual yang dihunjamkan, yang didoktrinkan oleh almarhum Al-Ustadz Abdullah Said menjadi motivasi yang sangat dahsyat dan mengalahkan semua nafsu, ya, mengalahkan semua bisikan setan yang menghantui kami untuk menatap masa depan. Disinilah letaknya, ya, motivasi yang diinjeksikan oleh seorang motivator ulung
seperti beliau itu, para santri dan seterusnya. Sebagai satu komparasi, beliau selalu mengangkat betapa hebatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW pada awal perjalanan di Makkah. Beliau mengatakan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Mereka dari bangsawan, dari budak belian, dari orang yang pas-pas hidupnya. Mereka bisa meninggalkan sanak familinya. Mereka bisa menceraikan istrinya jika tidak mau ikut dalam perjuangan penegakan peradaban yang dibangun, yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW pada Berbeka. Mereka mendapat cacian, mereka mendapat ujian, mereka dapat hempasan, dan mereka mendapat ancaman hingga nyawa melayang. Tetapi karena motivasi besar dari Muhammad Rasulullah SAW bahwa surga akan menghadang Anda besok, maka disinilah motivasi para sahabat yang mengitari, yang mendampingi beliau, ya, itu bisa semangat dan bahkan bisa menaruhkan, bisa mengorbankan dan siap mengorbankan apa saja yang dimiliki, termasuk nyawanya demi tegaknya peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Komparasi sejarah itu terasa live ketika beliau almarhum Al-Ustadz Abdul Said menyampaikan, tidak ada orang yang mengeluh. Semua orang yang lesu di siang hari, yang sudah loyo kelihatannya, yang sudah tipis semangat hidupnya, yang sudah tipis, ya hampir itu berjurang istilahnya, akan meninggalkan kampus Hidayatullah, akan meninggalkan arena dakwah yang dipimpin langsung oleh almarhum Ustadz Abdul Said. Tipis itu menjadi berdebal. Orang yang loyo menjadi gesit. Orang yang malas menjadi rajin. Orang yang pesimis menjadi optimis. Ini semuanya berkat motivasi yang dibangun oleh almarhum Ustadz Abdul Said. Dengan demikian maka, apa kira-kira manfaatnya seorang qiyamul lail? Apa kira-kira manfaatnya tartil Quran bagi seorang mujahid dakwah? Semuanya ini adalah vitamin rohani bagi pelaku peradaban, bagi pelaku perjuangan tegaknya Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik di abad zaman Nabi, baik di abad zaman sekarang, dimanapun kita berada, jika niat kita dan jika kita memposisikan diri sebagai pelanjut risalah Muhammad SAW, maka qiyamul lail dan baca Quran jangan ditanggalkan. Bahkan beliau menyatakan atau menyampaikan pada sahabat murid dan warga semuanya, jika kalian sudah memposisikan diri sebagai mujahid dakwah, jangan sampai tanggal walaupun semalam pun sepanjang tahun untuk qiyamul lail. Tartil Quran minimal 1 juz. Inilah merupakan satu vitamin rohani, spirit yang sangat luar biasa, akan memberikan semangat Anda tidak akan loyo bagaimana kondisinya Anda, ya, dalam menghadapi situasi sekarang, besok dan yang akan datang. Jika spirit ilahiyah yang didapatkan dari qiyamul lail dan baca Quran, insya Allah akan mampu, ya, melindas dan menghabiskan seluruh halangan dan rintangan dakwah yang Anda perjuangkan. Demikianlah motivasi dari almarhum Al-Ustadz Abdul Said, bahwa qiyamul lail merupakan senjata utama untuk menghadapi tantangan yang tak terpikulkan oleh kita semuanya itu. Dengan demikian maka surah ketika surah Al-Muzammil diartikan dan diterjemahkan secara bebas oleh beliau, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut dan problema, orang yang diselimuti oleh masalah, orang yang dilindas oleh kecurangan dalam segala hal, wahai orang yang dihina dan dimaki, wahai orang yang membawa risalah kenabian, bangunlah engkau untuk qiyamul lail walaupun sejenak. Untuk apa? Untuk mendapat haul dan kuah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan dan inilah kajian dan inilah doktrin, ya, yang disampaikan oleh almarhum Al-Ustadz Abdul Said dengan komparasi pelaku sejarah pada zaman Nabi yang mengitari beliau itu, dan beliau semuanya itu adalah batu sejarah untuk tegaknya peradaban Islam. Sampai detik ini kita nikmati hasil perjuangan para sahabat dan hingga tabi'in dan sampai pada masa kita sekarang ini. Semoga kita semuanya ini menjadi pelaku-pelaku peradaban yang memang mendapatkan sentuhan-sentuhan spiritual yang kita peroleh melalui qiyamul lail dan baca Quran yang kita lakukan setiap saat dan detik dimanapun kita berada. Semoga kita semuanya menjadi tentara-tentara Allah untuk memperjuangkan al-Islam di abad modern ini, yang mana abad material sudah menjadi Tuhan-Tuhan mereka semuanya, dan kita pun juga akan terbius dan terbawa arus jika kita ini terlena daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk diri saya dan kita semuanya ini
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.